tabrakan sama mobil dan meninggal di tempat. Dan kondisinya dia lagi mabuk. Bau alkohol ini berubah jadi bau darah. Yang lampunya itu benar-benar mati semua. Dan motornya tuh kayak motor yang udah usang, yang rusak. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Balik lagi sama gue di sini. Kali ini cerita horornya dari kakaknya Imron. Jadi kakaknya Imron ini naik ojek, tapi konon katanya ojeknya ini tuh udah meninggal guys. Serem banget sih. Daripada kalian penasaran, mending langsung aja ya kita masuk ke ceritanya. Nah, jadi ini tuh kejadiannya tahun 2010. Jadi tukang ojeknya ini sekampung nih sama Imron. Nah, si tukang ojek ini konon katanya tuh dia tabrakan sama mobil dan meninggal di tempat. Jadi tuh tukang ojeknya ini benar-benar ngebut banget bawa motornya tuh. Dan kondisinya dia lagi mabok guys. Ya wajar lah, jadi agak oleng bawa motornya. Dan itu kondisinya mengenaskan banget sih guys. Bener-bener darah tuh di mana-mana, kayak bener-bener udah nggak tertolong, makanya almarhum meninggal di tempat. Yaudah nih, singkat cerita dikuburin lah bareng-bareng tuh sama warga. Imron pun di situ ikutan nguburin kan. Udah tuh rame-rame kuburin almarhum tukang ojek ini, yang konon katanya namanya Bang Andi. Nah, udah beres dikuburin, Imron pulang lah. Ya kan, semua warga udah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, besok paginya itu sekitar jam 6 pagi itu warga udah benar-benar pada rame banget. Di situ warga pada ngeliat ada orang di pemakaman umum itu kayak lagi tidur, dan terus tiba-tiba bangun. Dan si orang itu kayak bingung, dia bangun-bangun tuh udah ada di pemakaman umum guys. Gimana coba itu caranya, tiba-tiba dia ada di pemakaman umum, dia doang sendiri, terus kayak tidur gitu. Merinding banget sih. Dan si orang ini tuh bener-bener kayak yang trauma banget, kayak orang linglung, kebingungan, karena dia bangun-bangun tuh udah ada di pemakaman umum. Ya udah tuh, akhirnya si orang ini dibawa sama warga ke rumah Pak RT buat dikasih minum sama makan biar agak sedikit tenang. Karena itu bener-bener dia cuma diam doang, kayak orang linglung banget, kebingungan dan kayak trauma banget. Setelah dikasih minum sama makan biar tenang sejenak, akhirnya orang ini cerita lah ke warga sama Pak RT. Dia cerita katanya dia itu naik ojek, dan pas ditanya tukang ojeknya ini tuh malah diem doang. Jadi setiap kali si orang ini nanya, tukang ojeknya ini tuh cuma diem doang, bener-bener gak ngomong sama sekali. Terus pas di tengah-tengah jalan, tiba-tiba ojek yang dinaikin sama orang itu berhenti dan nangis, bener-bener nangis kayak sedih banget. Ya udahlah, akhirnya sama si orang itu ditanya pas berhenti nih, kenapa sih ojek ini tuh nangis. Nah, tapi pas tukang ojek ini mau jawab pertanyaan orang itu tiba-tiba mukanya bener-bener penuh darah semua. Bener-bener darah semua, terus tangannya juga bener-bener kayak yang udah gak ada tulangnya, yang bener-bener udah remuk banget. Di situ dia langsung kaget banget, dia langsung shock banget. Dia kayak mau teriak minta tolong pun kayak bingung, gak bisa gerak. Ya gimana mau gerak, dia bener-bener kaget naik ojek yang gak taunya itu ojek hantu.
Dan di situ bener-bener tukang ojeknya nangis, bener-bener nangis histeris kayak mau minta tolong. Tapi di situ si orang ini nih kayak bener-bener ketakutan banget karena shock ngelihat darah di mana-mana. Dan ngomongnya pun si tukang ojek ini tuh nggak jelas, alias kayak mau minta tolong tapi tuh kayak nggak jelas. Dan si orang ini yang naikin ojek hantu ini tuh kayak mau lari juga bingung karena masih ketakutan dan trauma. Dan dia itu berhentinya benar-benar kayak di tengah kebun, benar-benar cuma ada dia doang. Dan di situ penumpang itu benar-benar hadap-hadapan sama si ojek hantu itu, guys. Serem banget sih, kebayangan hadap-hadapan sama hantu ojek yang darah di mana-mana. Nah, makanya saat itu juga lah orang itu langsung pingsan karena saking ketakutannya. Makanya dia bangun-bangun itu udah ada di pemakaman umum, dia kaget. Yang akhirnya ditolongin sama warga untuk diantar ke rumah Pak RT yang sekarang dia lagi istirahat. Yaudah lah tuh, karena si penumpangnya udah agak tenang, warga sama Imron akhirnya baliklah tuh ke rumah masing-masing, balik lagi ke sibukannya masing-masing. Singkat cerita tuh udah malam, udah larut malam, Imron istirahat lah nih, tidur. Warga-warga lain pun udah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Terus tiba-tiba pas tengah-tengah malam itu warga ada yang lihat ada orang lagi tidur di pemakaman umum, guys. Persis banget di tempat kemarin kejadian yang dialami sama orang sebelumnya yang tidur di pemakaman umum. Bener-bener dia sendirian, terus bangun-bangun dia kayak orang linglung banget, bener-bener kayak yang orang trauma banget, ketakutan karena dia bener-bener di tengah-tengah pemakaman umum dan sendirian. Yaudahlah, kira sama warga, Imron pun nyamperin, dianterin lah tuh bareng-bareng ke rumah Pak RT buat dikasih minum, istirahat sebentar biar agak tenang. Merinding banget sih, berulang dong kejadiannya. Nah, alhamdulillah udah sampai lah tuh di rumah Pak RT. Nah, orang itu baru sekitar sejaman baru agak sadar tuh. Warga-warga langsung penasaran lah. Warga-warga sama Imron pun pengen nanya, sebenarnya nih dia kejadiannya sama kan nih sama orang sebelumnya. Dan pas ditanya, orang itu langsung cerita. Kejadiannya benar-benar persis banget kayak sebelumnya orang yang tidur di pemakaman umum, alias dia naik ojek hantu, guys. Dia katanya kayak naik ojek, ya kayak naik ojek biasa aja gitu. Dia nggak nyangka kalau ternyata itu tuh sebenarnya ojek hantu. Jadi pas dia naik ojek itu jalan normal aja kayak biasa, tapi tiba-tiba tuh si penumpang ini alias orang yang tidur di pemakaman umum ini ngerasa si tukang ojek ini kok kayak bau, bener-bener bau alkohol banget, kayak alias kayak bau yang abis mabuk lah gitu. Udah tuh ditanya lah sama si penumpang ini, tapi si tukang ojek ini tuh nggak jawab-jawab. Dan lebih anehnya lagi, lama-kelamaan bau alkohol ini berubah jadi bau darah, guys, kata si orang ini. Dan makin lama itu bau amis darahnya makin kecium banget. Ditanya pun gak pernah jawab, bener-bener gak pernah jawab. Nah, terus tiba-tiba si ojek itu berhenti di tengah-tengah kebun, guys. Nah, dia di situ lagi-lagi nangis, bener-bener nangis kayak sedih banget. Nah, pas ditanya lagi sama si orang itu, tiba-tiba nih tukang ojek ini tuh nengok ngadep ke orang penumpang ini nih, alias penumpang ini. Di situ muka tukang ojek itu darah di mana-mana. Serem banget sih. Terus mukanya itu bener-bener kayak yang habis keseret
jalan bener-bener mukanya tuh beset-beset gitu, dan tangannya itu bener-bener lembek banget kayak alias nggak ada tulangnya, bener-bener tangannya yang kebayangkan yang udah rusak banget. Dan di situ lagi-lagi dia kayak mau minta tolong, tapi ngomongnya itu nggak jelas. Dan pada saat itu juga lah si orang itu pingsan. Yang akhirnya sekarang ada di rumah Pak RT yang dibawa sama warga sekitar. Ya udahlah tuh warga sama Imron baliklah ke rumahnya masing-masing, balik ke kesibukannya masing-masing. Nah pas Imron udah balik jalan pulang ke rumahnya, tiba-tiba nih Imron ditelepon sama kakaknya, alias kakaknya nelpon ngabarin kalau mau pulang malam, nyampe rumah nih malam. Nah di situ kan posisinya tuh belum ada WA tuh, cuma ada BBM, makanya kakaknya Imron nih langsung nelpon Imron. Nah karena kakaknya Imron juga kerjanya di Jakarta yang lumayan agak jauh lah perjalanannya tuh kan, makanya dia kabarin kalau sampai rumah nih bakalan malam. Dan pulangnya juga nih kakaknya Imron kayak cuman sebulan sekali. Yaudahlah tuh akhirnya Imron sama bokapnya sama nyokapnya tuh nyiapin makan karena tahu kakaknya bakalan dateng, bakalan pulang ke rumah menyambut kakaknya yang pulangnya cuma sebulan sekali. Nah Imron tungguin lah nih, kakaknya kok gak nelfon lagi, gak ngabarin. Itu udah sekitar jam 9-an, belum nelfon juga, masih Imron tungguin sama ayahnya sama ibunya juga. Nah ditungguin lagi jam 10 juga belum ada kabar, jam 11 juga belum ada kabar, udah agak lama banget nih. Sampai jam 12 ditungguin sama Imron sama ayahnya tuh juga belum ada kabar nih. Yaudah akhirnya Imron sama orang tuanya tidur dulu tuh, istirahat dulu. Nah Imron ketiduran, singkat cerita udah pagi lah nih. Tiba-tiba nih pas pagi rumahnya Imron nih diketok-ketok warga, alias warga berbondong-bondong rame-rame ke rumahnya Imron. Nah Imron langsung bangun lah tuh sama bokapnya juga, terus sama nyokapnya, langsung lah dibuka tuh pintunya, warga cerita ke Imron sama ke bokapnya Imron. Warga cerita kalau ternyata kakaknya Imron itu ada di pemakaman umum guys, lagi tidur dan bangun-bangun bener kayak orang linglung, alias sama persis kayak kejadian 2 orang kemarin yang ngalamin hal itu. Yaudah tuh Imron langsung buru-buru kesana sama bokapnya buat nyamperin kakaknya ini. Langsung lah tuh dibawa kakaknya ke rumah, pulang ke rumah. Dan lagi-lagi kejadiannya sama banget guys sama korban sebelumnya, alias kakaknya Imron di situ kayak orang linglung, bener-bener cuma diem doang, kayak orang kebingungan gitu. Kasian banget ya. Kasih minum lah tuh, kasih makan, pokoknya disediain minum sama makan dulu lah nih kakaknya Imron sama Imron, biar agak sedikit tenang. Nah yaudah tuh pas udah makan, minum, istirahat sejenak, kakaknya Imron baru mulai cerita lah nih, berani ngomong kakaknya Imron, alias sudah agak sedikit sadar, udah gak terlalu linglung. Kakaknya Imron cerita, gak taunya kakaknya Imron ini naik ojek yang lampunya itu benar-benar mati semua. Dan motornya tuh kayak motor yang udah usang, yang rusak gitu. Nah pas di jalan itu lagi-lagi kecium bau alkohol guys. Ya udahlah sama kakaknya Imron di situ langsung refleks diginiin, dibilangin kayak gini, Mas lagi mabuk ya, hati-hati ya bawa motornya mas, pelan-pelan aja. Nah tapi pas kakaknya Imron bilang kayak gitu, ingetin kayak gitu, tukang ojeknya ini lagi-lagi cuma diem aja guys,
Gak lama tiba-tiba bau amis guys, bau amis darah, bener-bener bau banget. Dan di situ lagi-lagi tukang ojek itu nangis, yang bener-bener nangis sedih. Dan ditanya pun gak dijawab, persis banget sama kejadian yang sebelumnya dialamin sama 2 korban sebelumnya. Dan di jalan itu benar-benar jalan pelan banget, tiba-tiba belok ke arah kebun. Kakaknya Imron ini dibawa ke tengah kebun, terus tukang ojek itu berhenti di situ. Berhenti, nangis terus, benar-benar nangis, terus bau amis darahnya tuh makin bau banget. Tiba-tiba tukang ojek itu nengok ke arah kakaknya Imron. Nah, disitulah kelihatan makin jelas muka tukang ojek itu benar-benar penuh darah, yang mukanya kayak habis keseret aspal dan darah di mana-mana, dan tangannya itu benar-benar rusak banget guys. Nah, di situ pun tukang ojek hantu itu tuh sambil nangis sedih banget, terus kayak nunjuk sesuatu. Bahkan kayak mau minta tolong, tapi omongannya itu nggak jelas guys. Makanya disitulah kakaknya Imron langsung pingsan. Tapi sebelum pingsan tuh kakaknya Imron di situ kayak perhatiin tukang ojek hantu itu. Dia kayak sambil nangis-nangis, terus nunjuk ke arah bawah, tapi nunjuknya jarinya itu nggak ada satu, dan bener-bener kayak udah rusak gitu, dan nunjuk ke arah bawahnya itu pakai tulang jari dia. Serem banget sih, kebayang gak sih di hadapan kalian ada hantu tukang ojek yang menyeramkan kayak gitu guys. Tukang ojek itu bener-bener kayak nunjuk ke arah bawah, tapi di situ kakaknya Imron gak bisa ngapa-ngapain, makanya langsung pingsan lah kakaknya Imron di situ. Nah, abis denger cerita itu, bokapnya Imron sama Imron langsung minta dianterin ke lokasi lah yang diceritain sama kakaknya Imron ini, alias yang dialamin sama kakaknya Imron. Udah tuh, buru-buru bokapnya sama Imron langsung ke lokasi kejadian, alias lokasi yang diceritain sama kakaknya Imron. Nah, pas udah sampai kakaknya Imron sama Imron dan bapaknya Imron di situ nemu dong guys, nemu sesuatu alias jari kelingkingnya tukang ojek itu guys. Merinding banget sih, ternyata jarinya yang gak ada itu alias jari kelingkingnya guys. Makanya dia neror warga sekitar, dia minta tolong untuk dicariin kelingkingnya itu. Merinding banget sih. Ya udahlah tuh, akhirnya bokapnya Imron beraniin diri ngambil kelingkingnya si tukang ojek itu, langsung dibawa, langsung dikuburin lagi lah ke makamnya almarhum tukang ojek ini. Disatuin sama sama tubuhnya lagi deh gitu kan, sama makamnya gitu, dikuburin lagi, jadi digali lagi terus dikuburin lagi tuh jari kelingkingnya. Nah, singkat cerita udah beres, dikuburin lagi tuh jari kelingkingnya almarhum tukang ojek ini. Mulai dari situlah alhamdulillah warga sekitar udah gak pernah diteror lagi, alias udah gak ada lagi cerita tentang tukang ojek hantu itu lagi, dan udah gak ada korban lagi yang dibawa ke tengah-tengah pemakaman guys. Masih kita doain aja ya, semoga almarhum tukang ojek ini bisa tenang di sana, alias Bang Andi ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan warga sekitar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys. Dan semoga kakaknya Imron juga selalu dalam lindungan Allah, dan warga sekitar pun juga sama ya. Merinding banget sih. Gimana nih, kalian pernah ngalami hal yang sama kayak kakaknya Imron gak nih?
Ini merinding banget sih gue denger ceritanya, alias tukang ojek hantu yang bener-bener serem banget. Kalau kalian punya cerita yang sama kayak kakaknya Imron, atau mungkin kalian ada cerita horor yang lebih serem daripada kakaknya Imron, boleh banget ya kalian tulis di kolom komentar atau email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye bye.